Hai, selamat pagi. Hari ini jam setengah 9. Ini tanggal 1 Mei. May Day, ya, May Day ini tanggal merah, hari libur ya. Cuman di saya sih agak-agak libur ya, karena masih ada kegiatan. Dan hari ini banyak sekali demonstrasi di luaran sana ya. Ya, macam-macam yang dituntut, mudah-mudahan damai ya. Hari ini kita akan membahas, karena kebetulan ini adalah bulan dimana anak-anak sekolah itu di masa kelulusan ya, baik SD, SMP, SMA, SMK, itu di masa kelulusan. Jadi kira-kira apa saja yang bisa kemungkinan diambil ya. Saya akan ngambil di lulusan SMA, SMK atau sekolah menengah ya. Kira-kira apa yang bisa diambil mereka setelah lulus. Nah, terkadang ada anak-anak itu yang tidak kepikiran mereka mau ngapain setelah lulus ya. Terkadang ada anak kalau ditanya, ini setelah ini mau ngapain, nggak tahu. Setelah ini mau ngapain, ya lihat nanti. Ini setelah ini sudah tamat mau ngapain, ya kuliah atau kerja atau apalah gitu ya. Nah, saya akan ngasih option yang bisa diambil. Ada 6 option, ada 6 kemungkinan pilihan yang bisa diambil, dan 6 kemungkinan ini semuanya itu didasari oleh kebiasaan-kebiasaan seorang anak itu ketika masa sekolah, ketika masa SMA ya. Option pertama yang bisa diambil itu adalah option kuliah. Jadi anak-anak yang tamat dari sekolah itu bisa mengambil option kuliah. Nah, dan biasanya anak-anak yang mengambil option ini mereka sudah mempersiapkan di masa sekolah, mempersiapkan dia rajin dengan belajarnya, pandai membagi waktu, dia akan mendalami sebuah materi-materi yang nanti kuliah akan dia dalami lebih dalam. Ya, misalnya dia pandai di bahasa Inggris, dia akan nanti kuliahnya ngambil jurusan bahasa Inggris. Olahraga, dia kuliah nanti jurusan di olahraga. Nah, itu option pertama ya. Dan option ini dia akan berhasil jika dia mempersiapkan selama sekolah itu dengan baik ya, sehingga nilai di ijazahnya baik, kemudian dia juga memiliki kemampuan yang baik gitu ya. Itu option yang pertama. Jadi option yang pertama ini memang butuh kebiasaan-kebiasaan baik ketika di masa sekolah. Dan apa yang dipersiapkan ya, yang harus dipersiapkan tentu pengetahuan, kemudian ijazah, dan juga biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran kuliah, karena kuliah itu memang butuh biaya ketika pendaftaran ya. Ada beberapa yang gratis pendaftarannya, cuman agak jarang gitu ya, dan agak susah untuk mendapatkan itu. Memang ada, tapi agak susah. Nah, terkadang ada anak yang dia ingin kuliah tapi biayanya nggak ada. Nah, mungkin optionnya kuliah itu dia harus mencari atau mengumpulkan biaya pendaftaran. Nah, ketika dia sudah daftar, sudah masuk, nanti ketika kuliah itu ada pilihan-pilihan beasiswa ya. Ada KJMU, ada KIP, dan ada beasiswa dari perusahaan-perusahaan swasta, dan juga ada yang dari BUMN, ada juga dari basis yang bisa diperjuangkan untuk biaya kuliah. Nah, gitu ya. Jadi kuliah itu harus kreatif ya, mencari biaya-biaya untuk meringankan beban orang tua gitu. Jadi jangan mengharapkan beban orang tua, biaya orang tua, jangan ya. Nah, itu yang bisa diambil kalau option pertama. Oh, ternyata dia nggak mau kuliah nih, tamat SMA, tamat SMK. Nah, bisa diambil option yang kedua, yaitu ngambil option angkatan. Nah, angkatan itu dia mendaftar TNI, bisa mendaftar di Polri, jadi itu angkatan ya. Dan itu kan pendidikannya nggak lama kalau memang dia lolos di dalam tes gitu ya, pendidikan 6 bulan.
dan mungkin nanti ada tambahan-tambahan baru langsung penempatan. Nah kalau kuliah kan pendidikannya 4,5 tahun ya, atau 4,5 tahun gitu ya, 4,5 tahun bisa wisuda, atau 4 tahun bisa wisuda gitu ya. Nah kalau ngambil angkatan, bisa TNI bisa Polri, maka biasanya ketika sekolah dia sudah mempersiapkan diri berupa fisiknya. Dia akan menjaga kesehatan, dia akan sering lari, berenang, dan lain sebagainya ya, sit up, push up, untuk mempersiapkan diri. Nah kalau emang dia serius mengambil angkatan gitu ya, jadi persiapan untuk ngambil angkatan itu fisik itu tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa tiba-tiba tamat sekolah langsung daftar, tidak bisa. Jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari, mungkin dari kelas 1 atau kelas 10 SMA udah mempersiapkan diri ya, jadi badan atau fisik itu prima ya, terbentuk lah gitu ya. Nah apalagi yang harus dipersiapkan, tentu pengetahuan ya, pengetahuan tentang ya, ini pengetahuan umum lah ya, bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ada tes psikologi dan lain sebagainya. Jadi menjaga kesehatan fisik, tidak begadang, tidak merokok. Nah itu dipersiapkan dari masa-masa SMA gitu. Terus apalagi yang harus dipersiapkan, tentu ijazah, nilai-nilai di ijazah itu tentu harus bagus gitu. Nah itu option yang kedua. Option yang ketiga, kalau dia tidak kuliah kemudian tidak angkatan, tentu option yang ketiga apa itu? Kerja. Saya nggak kuliah saya kerja aja gitu ya, saya nggak ambil angkatan saya kerja aja. Nah kerja, nah untuk bisa kerja menjadi pegawai karyawan yang baik, yang bagus, itu juga persiapannya dari masa sekolah ya, masa sekolah, pengetahuannya, skillnya. Kerja itu kan butuh skill, jadi diasahnya di masa sekolah. Nah, dia harus tahu skillnya apa, kemampuannya apa, jadi masa sekolah. Jadi nggak bisa males-males, nggak bisa tidur-tiduran gitu. Kalau itu ya calon nggak kerja gitu ya. Nah ketika kerja, sebelum si orang itu masuk di sebuah perusahaan, yang akan sampai di sana itu adalah kertasnya dulu. Kertas itu ada kurang lebih 4 ya. Yang pertama kertas yang tulisannya lamaran, kemudian CV, kemudian yang ketiga itu kertas berupa ijazah, kemudian yang keempat itu kertas berupa sertifikat. Sertifikat, ada juga fotokopi KTP. Kertas-kertas inilah yang akan sampai di HRD terlebih dahulu ya, bukan orangnya tapi kertas-kertas ini gitu ya. Nah kalau yang tertulis di dalam kertas itu bagus ya, ada kemungkinan dipanggil interview. Nah bagus itu dalam segi apa? Dia akan lihat dari CV-nya. Nah CV-nya itu tertulis di sana ada pengalaman organisasi, ada pengalaman kerja. Nah itu kemungkinan akan dipanggil ya. Nah bagaimana kalau di masa sekolah itu untuk pengalaman organisasi dan kerja? Kan masih sekolah. Nah pengalaman organisasi itu di masa sekolah bisa melalui OSIS ya, di sekolah kan ada OSIS, ketua OSIS, sekretaris, bendahara, anggota di OSIS gitu ya, atau di seksi-seksi di OSIS, atau di eskul. Nah eskul itu kan juga organisasi juga ya. Jadi eskul itu sebagai apa? Sebagai ketua atau sekretaris gitu ya. Atau dia di luar kegiatan sekolah, misalnya dia ketua misalnya Rohis DKI, Rohis Jakarta. Nah itu kan di luar sekolah ya. Atau ketua organisasi yang di luar sekolah lah pokoknya, atau sekretaris atau bendahara gitu, itu masuk di pengalaman organisasi. Kalau pengalaman kerja gimana di masa sekolah? Bisa pengalaman kerja misalnya dia kerja, dia sekolah sambil kerja. Misalnya dia sekolah dari pagi sampai jam 1, misalkan ada itu sekolah sampai jam 1 atau jam 2. Nah setelah itu dia sorenya dia kerja di toko, kerja di laundry ya, pokoknya kerja gitu ya. Itu jadi pengalaman juga gitu, asal jangan males aja. Atau ada juga sekolah yang Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah dia bisa
bisa kerja di sana. Nah, itu pengalaman juga di sana gitu ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman kerja yang bisa didapat ketika di masa sekolah. Syaratnya yaitu harus rajin, harus mau, ya, jangan males gitu. Itu yang tertulis di CV. Lalu apalagi yang menunjang kita dipanggil interview oleh HRD itu nilai di ijazah. Nah, nilainya bagus di ijazah, maka kita akan dipanggil. Nilainya 80, 88, 90, ya, 100 kayaknya nggak ada kalau di ijazah ya. 100 ya 80, 90 lah. Nah, itu kemungkinan kita akan dipanggil di sana gitu ya. Nah, ketika dipanggil, kita udah dipanggil nih, interview. Apakah ijazah itu terpakai? Enggak lagi. Ya, ijazah itu udah nggak terpakai lagi. Ketika interview yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Ya, ijazah udah nggak pakai lagi. Jadi kalau kalian sekolah mencari ijazah untuk kerja, nah itu salah besar. Ya, kalau dapat ijazah doang ya hanya sampai di lamaran kerja. Di interview gagal karena pengetahuannya kurang. Nah, karena di interview itu kita butuh pengetahuan. Kita harus bisa menjawab semua pertanyaan dari interviewer, ya, orang yang mewawancarai kita atau HRD. Nah, jawabannya itu tentu yang masuk akal, tidak dibuat-buat gitu ya, bisa menjelaskan siapa dirinya, bisa menjelaskan etos kerjanya, bisa menjelaskan sedikit mungkin mengenai perusahaan yang dia lamar gitu ya. Nah, kalau seandainya lolos dari wawancara, dia akan masuk masa training namanya. Nah, ini udah nggak kepakai lagi ijazah di masa-masa seperti ini ya. Ijazah itu hanya sebagai ketuk pintu sebuah perusahaan gitu. Nah, di masa training selama 90 hari biasanya atau 3 bulan, apa yang dibutuhkan di sana? Yang dibutuhkan di sana adalah disiplin. Disiplin itu kita latih di masa sekolah, datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda. Itu disiplin, itu kita latihan. Disiplin itu nggak bisa tiba-tiba, butuh kebiasaan, butuh latihan. Itu di masa sekolah gitu ya. Kalau di sekolahnya sering terlambat, nggak bisa itu lolos di masa training ini gitu. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dengan pekerjaan yang dikasih, itu juga latihannya di sekolah, yaitu dengan tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Ya, tanggung jawab itu butuh latihan, nggak bisa tiba-tiba gitu. Kemudian apalagi? Yaitu sikap. Nah, sikap, perilaku kita menghargai senior-senior yang ada di tempat itu, menghargai pimpinan. Nah, itu juga kita harus berlatih ya, berlatih ketika di masa sekolah. Kita menghargai teman, menghargai kakak kelas, menghargai guru. Itu berlatih, menghargai orang itu butuh latihan, nggak bisa tiba-tiba gitu ya, karena itu sebuah habit, kebiasaan ya. Nah, kalau seandainya lolos di training, maka akan masuk yang namanya kerja, kontrak, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di masa kerja apa yang dibutuhkan? Wah, ini lebih banyak lagi. Kita bisa kerja tim. Kerja tim itu kita belajar di masa sekolah. Di mana kita belajar, biasanya di sekolah itu kan dibagi kelompok-kelompok untuk mengerjakan tugas gitu ya, dari guru-guru. Kelompok A, kelompok B, presentasi, dan lain sebagainya. Itu dilatih ya. Atau ketika sekolah itu ada namanya daftar piket. Nah, kita berlatih, itu sedang berlatih ya, kita tanggung jawab terhadap jadwal piket kita. Kemudian satu tim piket itu kerja bareng ya, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, siapa yang buang sampah, itu kerja tim. Nah, dan itu gunanya nanti ketika kerja, ketika kita masa kerja, kita akan terbiasa kerja tim, kita terbiasa memberikan masukan, kita terbiasa menerima kritikan, dan lain sebagainya. Itu di masa sekolah. Jadi masa sekolah itu masa latihan ya. Jadi sekolah itu bukan cuma belajar apa yang tertulis di buku, enggak ya, enggak.
Jadi banyak yang kita perlu latihan di masa sekolah yang akan terpakai di dunia kerja gitu ya. Nah itu, jadi yang pertama kuliah, oh nggak kuliah, kemudian ngambil angkatan, oh nggak ngambil angkatan, kerja. Oh ternyata nggak kerja nih, saya ingin bikin usaha aja. Nah berusaha, bikinlah usaha sesuai kemampuannya. Nah modalnya apa ketika usaha? Modalnya itu ketika usaha yang pertama adalah skill. Dia punya skill, punya bakat, punya kemampuan untuk membuat sebuah produk atau menciptakan produk atau menjual produk. Modal yang kedua apa? Modal yang kedua adalah uang. Ya uang. Ijazah kepakai nggak? Saya kira sih nggak kepakai ijazah ya di masa di masa membuat usaha gitu ya, nggak kepakai ijazah. Yang dipakai itu adalah skill. Maka di sekolah ini diasah skillnya apa itu di masa sekolah ya, skillnya apa, kemudian modalnya bukan yang tertulis di ijazah untuk sebab membuat usaha itu. Menjaga kepercayaan itu diasah ketika di masa sekolah, disiplin itu di masa sekolah. Nah itu ya, kalau pengen usaha, wira usaha, bikin usaha sendiri gitu. Oh ternyata usaha enggak, lalu diambil yang lain ya. Jadi misalnya kuliah enggak nih, angkatan juga enggak, kerja enggak juga, kemudian bikin usaha enggak juga, berarti ngambil yang kelima, menikah. Menikah itu kemungkinan yang kelima. Apakah bisa? Bisa. Banyak yang tamat sekolah SMA itu menikah, banyak ya, banyak menikah itu ya. Tapi kalau yang perempuan memungkinkan lah tamat sekolah itu menikah, dia dapat pasangan, dapat jodoh, dapat suami yang mungkin sudah kerja ya, jadi dia tamat sekolah bisa itu nikah ya, kalau mungkin dia tidak mau pusing. Tapi yang laki-laki tamat sekolah nikah ini berat sekali, dan saya kira saya belum dengar sih. Tapi ada juga anak-anak di masa dia sekolah itu menikah ya, ada juga ya, itu karena mungkin kecelakaan gitu ya, kebobolan gitu ya, ya ada yang dipaksa menikah. Cuman berat ya, berat karena laki-laki belum siap tamat sekolah nikah itu, sebenarnya belum siap secara mental, secara materi dan lain sebagainya, itu belum siap gitu ya. Ya agak berat kalau tamat sekolah itu menikah. Nah, cuman sih mungkin saja gitu. Nah, kalau tidak menikah tentu akan diambil yang terakhir, itu yang keenam. Apa itu? Pengangguran. Tamat sekolah, pengangguran. Karena saya 1 sampai 5 nggak dipilih ya, yang terakhir berarti yang keenam, pengangguran. Nah pengangguran ini latihannya ada juga nggak? Ada ya, latihan pengangguran itu butuh latihan. Butuh latihan. Jadi kalau di sekolah itu dia itu suka tidur ya, suka tidur, dan penyebab tidurnya itu karena dia begadang, karena dia main game. Nah itu calon-calon itu pemalas ya. Tapi tidak semua yang tidur di kelas itu dia pemalas, karena terkadang ada dia tidur di sekolah karena dia capek kerja malam kan. Ada juga itu siswa-siswa yang kurang beruntung, dia kerja malam gitu ya, jadi dia capek. Tapi yang tidur begadang karena mungkin dia nonton bola, atau dia begadang suka main keluar, karena dia begadang karena main game. Nah ini adalah calon-calon pengangguran ke depannya. Dia suka terlambat kalau ke sekolah. Ini calon-calon pengangguran. Dan terkadang terlambat ke sekolah
terkadang dia juga tidak menghargai teman, tidak menghargai kakak kelas, melawan terhadap guru. Ya itu mah calon pengangguran. Ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa oh ini dulunya badung ketika sekolah, tapi ternyata sekarang sukses. Ya. Sukses nih sekarang. Ya ada juga yang seperti itu. Cuman berapa persen sih orang yang dulunya badung kemudian sukses ketika setelah tamat? Ya berapa persen sih orangnya gitu ya. Memang sekolah itu tidak menentukan kamu itu sukses atau enggak sukses masa depannya. Ya, karena sukses atau enggak sukses di masa depan itu tergantung dari keberuntungan. Yang pertama itu ya keberuntungan. Yang kedua dari kemauan. Dia punya etos kerja atau enggak. Dan dia gengsian atau enggak. Ya macam-macam gitu ya, macam-macam. Ya, cuman semua itu orang sukses hebat itu semuanya diasah ketika di masa-masa sekolah. Ya, masa sekolah itu ya bisa dari SD, SMP, SMA, ya di masa-masa itulah, di masa-masa belajar itu. Ya, atau mungkin di masa kuliah mungkin ya bisa juga. Nah itulah beberapa option yang bisa dipilih ketika kalian tamat. Jadi dipikirkan tamat itu mau ngapain. Nah seharusnya dipikirkan tamat mau ngapain itu bukan setelah tamat, tapi ketika masih di bangku sekolah kelas 10 misalnya, waktu SMA atau SMK sudah berpikir saya ini mau ngapain nanti setelah tamat, itu sudah terpikirkan itu ya. Nah, kelas 11 itu sudah berpikir, sudah ditata ini bakat-bakatnya ini mau ngapain. Kelas 12 tinggal diasah bakatnya. Ya kurang lebih begitu ya masukan-masukan saya untuk yang tamat dari sekolah baik SMA, SMK ya, diasah bakatnya, dikurangin gamenya, dikurangin malesnya, begitulah. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.